Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunong, para pejuang P3K. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang FR yang telah diujikan pada tahap 1 maupun pada tahap 2, khusus untuk VGSD dengan materi daftar pustaka. Rekan-rekan sekalian, ini jangan sampai kita kehilangan 5 poin karena daftar pustaka ini dipastikan ada satu soal. Yang kemarin pada tahap 1 ada satu soal, kemudian pada tahap 2 juga ada satu soal. Jangan sampai kita kehilangan poin 5 poin ini ya. Kita lanjut daftar pustaka. Ini adalah FR yang keluar kemarin. Mungkin tidak sama persis tapi kurang lebih seperti ini judul buku ya. Judul Pengalaman Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari, penulis Dwi Suryani, penerbit Indonesia Publishing House. Kemudian kota penerbit Bandung, tahun terbit 2001. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah apakah A, B, C, ataukah D, ataukah E. Nah, namun sebelum itu kita ulas dulu ya bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang benar. Oke, daftar pustaka yang pertama nama ya. Oke, nama penulis ini ya. Nama penulis ditulis paling awal, kemudian nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma. Setelah itu cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama ya, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik, penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Jadi hanya yang pertama dibalik, kemudian yang berikutnya tidak dibalik. Lanjut, yang kedua, tahun terbit. Tahun terbit. Penulisan tahun terbit diurutkan setelah nama, diurutkan setelah nama dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Jangan terkecoh pada angka tahun catatan awal, sebab bisa saja buku dipakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun yang terakhir. Oke, kita lanjut ya. Judul buku, ini yang ketiga, judul buku. Judul buku ditulis ya secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul buku dibuat dengan format italik atau miring ya, atau di garis bawah ya. Boleh dimiringkan atau di garis bawah. Lanjut, kota dan nama penerbit. Yang keempat, kota dan nama penerbit ya. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbit dan nama penerbit yang mencatat buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota dulu ya. Setelah nama kota, nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Jadi setelah nama kota baru nama penerbit. Misalkan Palembang titik 2 penuntun ya, penuntun itu adalah penerbitnya, kemudian kotanya adalah kota Palembang. Ini adalah ringkasan ya penulisan daftar pustaka. Oke, yang pertama nama. Oke, bagaimana nama? Nama itu ditulis paling awal, dibalik, dipisahkan dengan tanda koma, diakhiri tanda titik. Ini ingat ya. Paling awal itu nama, dibalik, dipisahkan dengan tanda koma, diakhiri dengan titik. Jadi oke, lanjut. Tahun terbit ini nomor 2 setelah nama. Jadi setelah nama ini diakhiri dengan tanda titik. Jadi setelah nama, tahun terbit diakhiri dengan tanda titik. Kemudian judul buku setelah tahun ya. Setelah tahun terbit baru judul buku ya. Tulis miring atau garis bawah, diakhiri tanda titik. Oke, diakhiri tanda titik. Kemudian kota penerbit. Setelah judul buku, jadi setelah nomor 3 ini ya, baru kita kota penerbit ya. Diakhiri dengan tanda titik 2. Jadi setelah kota titik 2, baru yang terakhir adalah nama penerbit. Setelah kota diakhiri titik, tanda titik ya.
Kita bahas FR ya, ini ya. Ini data buku ya. Judul buku Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari, penulis Dwi Suryani, penerbit Indonesia Publishing House, kemudian kota penerbit ya Bandung, tahun terbit 2001. Oke. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah, nah sebagai tips kawan-kawan sekalian ya, dalam penulisan daftar pustaka, hal yang pencolok sekali perlu rekan-rekan sekalian perhatikan adalah tentang, perhatikan dulu judul buku ya. Judul buku kita perhatikan mana yang dimiring, mana yang tidak, mana yang digaris bawah atau tidak ya. Berarti yang ini ya, ini tidak di garis miring, yang A tidak dimiring ya, tidak di italik, berarti A sudah pasti salah. Kemudian ini dimiring, yang B dimiring, kemudian yang C miring, D miring, ini miring. Nah, setelah ini ya, rekan-rekan sekalian ya, setelah judul, rekan-rekan sekalian perhatikan yang biasanya berbeda itu adalah penulis ya, penulis dibalik dipisahkan dengan tanda koma. Oke, yang A sudah pasti salah ya, ini A salah. Kemudian yang B Suryani, Dwi ya, ini benar. Nah, kemudian yang C ini sudah pasti salah. Oke, kemudian ini benar, kemudian ini benar. Nah, setelah itu ya, ke kota penerbit ya, jangan ke tahun ya, kita ke kota penerbit karena biasanya di opsi yang itu yang dibedakan. Oke, yang B kita Bandung titik 2, oke ini benar, B Bandung titik 2 benar. Kemudian yang E Bandung, ini salah ya. Oke, kemudian ini ya, ini salah, ini bukan ya, seharusnya Bandung dulu baru penerbit ya. Berarti pilihan yang benar adalah yang B. Tipsnya seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Lanjut nomor 2, penulisan buku ya, penulisnya Adi Harmanto, tahun terbit 1992, menerbitkan buku Sang Pemimpi, diterbitkan di Bandung, nama penerbit Bentang. Oke, seperti yang tadi ya. Jadi rekan-rekan sekalian lihat dulu judul buku ya, Sang Pemimpi, mana yang miring, mana yang tidak ya. Ini tidak miring, salah, ini tidak miring, berarti antara yang ini ya, antara C atau D. Oke, kemudian nama, kita ke nama ya. Ke nama berarti Hermanto, Adi ya, karena dibalik Hermanto, Adi. Oke, kedua-duanya benar. Oke. Kemudian kita ke kota terbit ya, Bandung ya, Bandung ya, ini Bandung. Kemudian yang ini Bentang, ini salah, berarti jawaban yang benar adalah yang C. Jadi seperti itu rekan-rekan sekalian ya, penulisan daftar pustaka. Nama dibalik, kemudian titik, kemudian tahun, kemudian titik, kemudian judul di garis bawah atau di italik atau di miring ya, kemudian titik, kemudian kota terbit di titik 2 ya, kemudian titik 2 baru penerbit ya, ini penerbitnya adalah Bentang. Terima kasih, semoga lulus dan mengisi informasi. Tetap semangat dan berdoa. Terus ikuti channel Mr. Bunong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.